Ya, kembali lagi bersama kami pengurus Bank Sampah Banjaran Hilir. Tadi punten videonya kepotong karena ternyata memori HP-nya penuh. Jadi terpaksa harus kita potong videonya. Melanjutkan video yang sebelumnya yang di part 1 tadi, kita evaluasi santai aja tentang Bank Sampah Banjaran Hilir ya. Oke, tadi kita sampai ngobrolin warung. Nah iya, jadi ide saya teh begini Kang Agus. Saya pengen memberikan reward kepada para nasabah yang seperti yang selama ini pernah dijalankan gitu. Jadi yang nabung dikasih hadiah, dikasih reward gitu ya. Tapi si rewardnya teh kalau bisa mah yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat lokal, masyarakat Banjaran Hilir. Karena kita tahu di Banjaran Hilir kan banyak warung, banyak usaha-usaha kayak gitu. Nah, dari situ ide saya gini Kang Agus. Nanti misalnya teknis mah nanti gimana Kang Agus aja di lapangan. Diatur itu mah misalnya gini. Kalau ada yang masyarakat yang nabung minimal 1 kilo misalnya, dapat voucher. Vouchernya teh senilai 10.000. Misalnya nih, saya nabung, saya 1 kilo, berarti saya dapat voucher 10.000. Kalau saya nabung 2 kilo, dapat voucher 20.000. Nah, si voucher itu teh bisa ditukarkan dengan jajan ke warung yang ada di Banjaran Hilir. Misalnya ke Ibu Mimin ayam goreng. Jadi Bu Mimin, saya mau beli ayam goreng tapi pakai voucher tabungan dari bank sampah. Gitu. Tapi nanti teknisnya kan harus ngobrol dulu dengan Bu Mimin. Kalau nggak marewasin nanti Bu Miminnya. Diajuk atau ibadah nukian. Nah, nanti si voucher itu teh dikasihkan ke Bu Mimin, nanti Bu Mimin yang menukarkan ke kita. Kayak gitu. Jadi nasabah kita senang, nabung dapat voucher, putaran ekonomi juga terjadi di Banjaran Hilir. Usaha masyarakat Banjaran Hilir juga kena dampak positifnya gitu. Dan harapannya gini, kedepannya gini, misalnya nih ya, ada masyarakat Banjaran Hilir yang pengen menikmati ayam goreng Ibu Mimin, tapi punten misalnya belum punya uang gitu misalnya belum punya uang gitu. Jadi saya hayang ayam goreng tapi belum punya uang, akhirnya dia ngumpulin sampah untuk biar dapat voucher. Setelah dapat voucher dibelikan ke Bu Mimin. Jadi efeknya domino. Itu ide saya. Oke. Kira-kira Kang Agus gimana tanggapannya tadi? Bagus barangkali karena selaras. Dut. Biasanya konten Dut. Karena selaras dengan program yang awal, pergantian dari program yang dominan beralih ke agar acak. Ya agak acak. Agar seimbang, merata lah. Jadi barangkali teknisnya nanti kan diatur sama silahkan diatur di sini. Tapi sangat tertarik sekali karena yang di awalnya kan kita berupa barang, betul, belum terpikir ke produk yang ada di Banjaran Hilir sendiri. Artinya barangkali ini menumbuhkan sedikit ekonomi masyarakat betul. Banjaran Hilir menjadi lebih terangkat. Dampak positifnya jelas. Pasti. Uang ada di Blok Banjaran. Iya, bukan hanya warung Bu Mimin, warung Bu Titi, warung Ibu Eha itu kan ada kelontongan. Orang pengen beli sabun pakai sampah, ya mungkin saja sesuai dengan roadmap kita dulu. Gitu. Bagus. Ya. Siap, bisa ditampung aja dulu ini mah. Nanti di tahun depan. Prosesnya kan setelah lebaran ya? Setelah lebaran tahap yang kedua berarti. Betul. Nanti kita bikin spanduk. Jadi di warung-warungnya, jadi warung ini adalah mitra bank sampah. Gitu. Jadi dari segi branding juga dapat
Iya dah. Ada kan, apalagi warung Bu Mimin kan pinggir jalan. Pinggir jalan. Nanti kasih spanduk yang besar, warung Bu Mimin, mitra bank sampah Banjaran Hilir. Gitu. Ya harapannya ke bank sampahnya dapat dampak positifnya ya. Iya. Nasabah dapat dampak positifnya, masyarakat Banjaran Hilir yang punya usaha juga dampak positifnya dapat. Gitu. Terus Kang Agus, yang ide kemarin masalah bayar pajak pakai bayar PBB, pajak bumi bangunan ya. Iya. Pakai sampah itu progresnya bagaimana sekarang? Untuk Itu kan ide-ide kemarin Pak Direktur ya, yang Iya. kemarin ada ide progresnya sampai mana tuh? untuk proses pajak ya kan? Ya, Nah, pajak menggunakan sampah, pajak bumi dan bangunan. pajak bumi dan bangunan menggunakan sampah katanya kan. Betul. Kebetulan sinkron sekali pemerintahan Desa Banjaran bulan ini Iya. sudah membagikan SPPT-nya kepada masyarakat. Tinggal nanti untuk konfirmasi ke pemerintahan desa kapan Penagihan. Ya, atau paling telat ini pembayaran Jatuh tempo ya. jatuh temponya. Betul. Katanya di bulan Agustus. Ya memang lebih cepat lebih baik. Oke, kalau seperti itu kebetulan untuk bulan ini kan bulan Mei ya. Betul. Bulan Mei itu Idul Fitri itu Makbum. Idul Fitri itu Bulan Mei. bulan Mei. Jadi kemungkinan nanti sudah konfirmasi ke pihak Pak Kadus, terus ke pihak masyarakat juga Ke masyarakat Siap. udah konfirmasi ke udah masyarakat. konfirmasi ke masyarakat. Barangkali nanti kan siapa saja yang Mau. mau Ini kan nggak wajib. nggak wajib. Kita nggak Siapa maksa. saja, iya betul. Iya, Jangan nggak maksa. diwajibkan, Kita jangan. nggak maksakan kan. Di awal juga kan kita ada yang ke sembako boleh. Boleh. Ada program kita yang ke pajak. Betul. Kemudian yang intinya barangkali dapat uang kembali ya silahkan gitu. Jadi Bangga, betul. kami hanya nanti konfirmasi Memfasilitasi aja. konfirmasi barangkali ada yang mau bayar pajak dari sini siapa saja biar kami siapkan uangnya, dilihat jumlah tabungannya Betul, berapa? Pak Kadus nanti konfirmasi yang atas nama A misalnya Bayar pajaknya mau dari bank sampah. dari bank sampah. Betul, Jadi betul. silahkan dikasih bukti pembayarannya ke orangnya, uangnya dari saya. Betul. Bukan dari saya, dari bank sampah yang Dari bank mereka sampah. tabungkan. Betul, Jadi betul. kita hanya berikan tanda terima Tanda tabungan terima kasih. saja. Ya. Insya Allah di bulan Mei ini realisasi Ya. sekalian pembagian tabungan yang lain. Jadi pemirsa, Kang Agus ini Direktur Bank Sampah Banjaran Hilir kemarin ngobrol dengan saya, beliau punya ide bayar pajak bumi bangunan pakai sampah katanya. Jadi insya Allah 2021 ini di Banjaran Hilir nanti mulai realisasi ya, bulan Mei. Masyarakat Banjaran Hilir yang mau bayar pajak bumi bangunan bisa menggunakan sampah. Tinggal konfirmasi ke Kang Agus, nanti Kang Agus yang mengurus teknisnya bagaimana. Kemarin juga alhamdulillah ya ide itu teh kan sempat masuk liputan juga di media. Kalau nggak salah yang di Radar Cirebon. Dari Cirebon ya? Iya, yang di Radar Cirebon ada di halaman depan. Edisi berapa saya lupa lagi tuh tanggalnya teh. Jadi iya bayar pajak pakai sampah katanya gitu. Terus evaluasi yang lain mungkin Untuk evaluasi selanjutnya di ini kan sebetulnya bukan nggak pingin ya, bukan nggak pingin, intinya kita hanya mencakup di blok saja. Betul. Selama 2 tahun ini kita hanya berputar di blok saja. Bukan berarti tidak ada keinginan untuk mengembangkan ke yang lebih luas. tingkat desa maksudnya ya. Iya. Lebih luas misalnya ke dalam satu desa aja lah, dalam Betul. satu desa aja. Saya pingin seperti itu. Bahkan dari blok tetangga yang lain sudah menanyakan bagaimana kalau saya yang ikut nabung. Silahkan kata saya. Asal kalau bisa diantar, kami belum bisa fasilitas Ya, untuk belum ngambil, menjemput. Iya. Andai kan kalau satu orang mungkin sanggup, tapi kan nanti kalau ada 4, 5, 6, aduh, masa yang ini difasilitasi yang ini enggak, itu agak kerepotan juga. Nah, pada intinya evaluasi di tahun ini bisa nggak sih kita merambah ke luar Banjaran Hilir. Luar Banjaran Asik. Keren. Iya, saya juga kepikiran gitu Kang Agus. Apalagi kemarin kan ngobrol sama Bu Teti tuh. Bu Teti juga idenya sama. Kalau bisa mah jangan cuma dari Banjaran Hilir, dari blok lain juga diterima. Memang betul Kang Agus. Kita harus berpikir ke sana Iya. supaya omset juga lumayan lebih naik meningkat. Kayak gitu. Karena
semakin banyak yang nabung kan otomatis total quantity sampah juga akan semakin banyak kayak gitu. Kemudian edukasi juga kan berkembang, Ya, blog yang lain. Pada intinya mudah-mudahan Desa Banjaran tidak membuang sampah sembarangan. Amin, Gitu. Meskipun kita tidak punya TPA di blok Banjaran, Ya. Di Desa Banjaran ini, setidaknya kita mengurangi Meminimalisir ya? meminimalisir durasi sampah yang dibuang ya, dengan cara dipilah di rumah masing-masing. Jadi kemarin juga kan saya ngobrol karena Kang Agus ini adalah panitia pemilihan kepala desa ya. Jadi harus tidak boleh terlibat lebih jauh. Jadi saya kemarin sama Kang Kiki juga sudah ketemu dengan 2 calon kepala desa karena di Banjaran Hilir, di Desa Banjaran ini tahun 2021 ini mau pemilihan kepala desa. Betul ya, Kang Agus? Nah, ada 2 calonnya dan minggu kemarin saya bersama Kang Kiki sudah menemui langsung kedua calonnya, yaitu Bapak Mumun dan Bapak Mehmet. Saya sudah menemui beliau, saya silaturahmi ke beliau berdua, dan saya menitipkan siapapun yang menang, yang terpilih, yang diberikan amanah oleh rakyat, yang diridhoi oleh Allah, kami Bank Sampah Banjaran Hilir mendukung. Siapapun yang menang kami mendukung. Tapi kami menitipkan ke Bapak Kuwu yang terpilih nanti, mudah-mudahan Pak Kuwu yang terpilih mensupport kami Bank Sampah Banjaran Hilir ini lebih besar, sehingga kami bisa lebih gerakan kami lebih progresif gitu mungkin ya. Kami kemarin sudah bertemu dengan 2 calon kepala desa. Alhamdulillah Pak Mumun sangat welcome, Pak Mehmet juga sangat welcome. Kedua calon ini kemarin menyatakan dukungannya apabila nanti beliau terpilih, seperti itu. Kang Agus ini kan maksimal videonya 15 menit terbatas. Aduh. Jadi nanti kemungkinan ini mati lagi nih karena memorinya kosong, memorinya penuh. Sebenarnya saya pengen ngobrol-ngobrol lagi nih dengan Kang Agus langsung kayak gini, evaluasi. Tapi ya mungkin nanti di kesempatan lain kita ngobrol lagi tentang bank sampah. Kang Agus kemarin kan banyak akhir-akhir ini tamu yang datang ke Banjaran Hilir semakin banyak ya, yang berkunjung, yang ingin silaturahmi, yang ingin diskusi bareng tentang bank sampah. Saya sangat senang akhirnya ternyata apa yang kami lakukan di Banjaran Hilir ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari luar. Sekarang banyak tamu-tamu dari luar, yang penelitian, mahasiswa juga banyak ya, dari IPB, dari Unpad ya, dari Poltekkes Kesehatan, kemudian banyaklah ya yang penelitian di kami. Alhamdulillah kami sangat welcome apabila ada masyarakat ataupun lembaga institusi yang ingin berkunjung ke kami. Mangga silahkan ke Banjaran Hilir. Kami bukan siapa-siapa, kami belum besar, kami segini adanya, kami masih sangat terbatas. Kami juga masih belajar. Jadi kalau teman-teman mau ke Banjaran Hilir, bukan studi banding, tapi hayu kita belajar bareng, karena kami juga masih belajar. Itu saja mungkin ya yang dapat kami sampaikan dalam obrolan santai kali ini. Gitu, ini kebetulan juga sudah malam, ini udah mau jam 12 malam. Tapi luar biasa banget suasananya, suasana kampung desa, suasana kampung. Banjaran Hilir memang top. Oke, itu saja yang bisa kita obrolkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun apalah. Ya, namanya juga kami masih belajar. Saya Gelar dan Kang Agus, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.